Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang video pewarnaan jamur. Sebelum itu, mari kita tahu tentang latar belakangnya. Jamur pada umumnya adalah jasad berbentuk benang multiseluler, tidak berklorofil dan belum mempunyai diferensiasi dalam jaringan. Ada pula yang hanya terdiri dari satu sel. Struktur jamur. Walaupun jamur dapat dilihat, namun masing-masing sel adalah mikroskopis. Jamur tersusun atas benang-benang sel yang disebut hifa. Jika jamur tumbuh, hifa saling membelit yang untuk membentuk massa benang yang disebut miselium yang cukup besar untuk dilihat dengan mata. Jamur terbagi atas dua golongan, yaitu uniseluler disebut kamir dan multiseluler disebut kapang. Dan kita akan masuk ke dalam tujuan pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur memiliki tujuan utama, yaitu mempermudah identifikasi dan kategorisasi struktur jamur melalui mikroskop. Proses pewarnaan ini meningkatkan kontras antara elemen jamur seperti hifa dan spora dengan latar belakang sampel sehingga memudahkan pengamatan morfologi jamur secara detail. Selain itu, pewarnaan membantu dalam membedakan jenis jamur tertentu berdasarkan karakteristik strukturnya yang penting untuk diagnosis dan penentu terapi yang tepat. Rangkaian kamir sendiri adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran antara 5-20 mikron. Biasanya berukuran 5-10 kali lebih besar daripada bakteri. Beberapa jenis spesies umum digunakan untuk membuat roti, fermentasi minuman beralkohol, dan bahkan digunakan percobaan sel bahan bakar. Kebanyakan kamir merupakan anggota divisi Asomysota, walaupun banyak juga ada yang digolongkan dalam Basidiomysota. Beberapa jenis kamir seperti Candida albicans dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Lebih dari 1.000 spesies kamir telah diidentifikasi. Kamir yang paling umum digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Pertemuan kamir dapat terjadi secara unisel, juga dapat berkembang dengan pertunasan. Istilah kamir umumnya digunakan untuk bentuk-bentuk menyuplai nyamur dan kelompok. Masuk ke dalam pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur sendiri merupakan identifikasi jamur berdasarkan ciri dan struktur morfologisnya. Tentunya tidak bisa dilakukan hanya dapat dengan menggunakan mata telanjang, melainkan memerlukan pembantuan mikroskop dalam pengamatannya. Pengamatan mikroskop dengan wet mount tetap menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh laboratorium klinis. Ada beberapa metode pewarnaan dari preparasi pewarnaan langsung yang dapat digunakan mengidentifikasi jamur, antara lain adalah pewarnaan periodic acid Schiff atau PAS, KOH, kalium hidroksida, Cocol-4 white stain, metaminase, silver stain, dan lactophenol cotton blue LPCB. Dan kita akan masuk ke dalam tujuan pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur memiliki tujuan utama, yaitu mempermudah identifikasi dan kategorisasi struktur jamur melalui mikroskop. Proses pewarnaan ini meningkatkan kontras antara elemen jamur seperti hifa dan spora dengan latar belakang sampel sehingga memudahkan pengamatan morfologi jamur secara detail. Selain itu, pewarnaan membantu dalam membedakan jenis jamur tertentu berdasarkan karakteristik strukturnya yang penting untuk diagnosis dan penentu terapi yang tepat. Pewarnaan jamur yang pertama yaitu KOH atau kalium hidroksida. Pemeriksaan mikroskopis langsung dengan KOH 10-20% pada sediaan KOH tanpa hifa berseptat dan bercabang tanpa penyempitan. Terdapatnya hifa pada sediaan mikroskopis dan potasium hidroksida dapat memastikan diagnosis dermatofitosis. Pemeriksaan mikroskopis langsung untuk mengidentifikasi struktur jamur menjangkau dan telah digunakan secara luas sebagai teknik screening awal. Tes ini hanya memiliki sensitivitas hingga 40% dan spesifisitas hingga 70%. Hasil negatif palsu dapat terjadi pada pewarnaan ini hingga 15% kasus. Prinsip KOH sendiri yaitu larutan KOH 10% atau 20% akan melisiskan kulit, kuku, dan rambut, juga pangan industri, sehingga bila mengandung jamur di bawah mikroskop akan terlihat hifa atau spora. Untuk pengamatan mikroskop
praktis dari KOH, preparat yang sudah disiapkan akan dibacakan di bawah mikroskop dengan lapangan pandang 10 kali dan 40 kali. Kemudian atur diafragma sehingga preparat mudah dilihat dan juga atur kecahayaannya. Kemudian tentukan dari struktur jamur tersebut dan catat hasil yang ditemukan. Prosedur pengerjaan KOH yang pertama adalah bersihkan tempat terinfeksi menggunakan alkohol. Yang kedua dengan scalpel steril, kerok bagian pinggir lesi perlahan-lahan untuk melepaskan squama atau sampel lain, yaitu seperti bahan pangan. Untuk sampel kulit sendiri, kumpulkan squama pada objek kelas, ambil beberapa rambut yang patah atau rambut pada daerah yang rusak, kulit kepala yang terinfeksi dengan memakaikan pinset lebar dan juga kerokan kulit, dan letakkan kerokan kulit rambut di dalam kaca objek. Kemudian tambahkan setetes larutan KOH 10% pada squama maupun bahan pangan, tutup spesimen dengan dekelas, kemudian letakkan preparat di dalam cawan Petri yang tertutup. Preparat dilapisi dengan kapas basah supaya spesimen tidak mudah mengering. Kemudian diamkan selama 30-50 menit untuk menjernihkannya, tergantung kekebalannya. Gambar yang ditampilkan merupakan hasil dari pewarnaan dan pengamatan kelompok kami dari sampel tempe dan roti. Pada sampel tempe sendiri ditemukan struktur jamur Rhizopus osyrae, dan untuk roti struktur jamur yang ditemukan adalah Aspergillus niger. Kemudian untuk komposisi larutan KOH sendiri, KOH diberikan pewarna tambahan, sering ditambahkan tinta Parker biru hitam untuk meningkatkan kontras dan memudahkan visualisasi elemen jamur. Larutan KOH bekerja dengan melarutkan sel-sel kulit, kuku, rambut, dan juga pangan industri sehingga mempermudah identifikasi elemen jamur seperti hifa atau spora di bawah mikroskop. Pewarnaan yang selanjutnya adalah LPCB atau Lactophenol Cotton Blue. Perwarnaan Lactophenol Cotton Blue adalah metode pewarnaan jamur yang paling umum untuk mewarnai dan mengamati jamur. Penggunaan LPCB untuk mewarnai jamur memungkinkan sampel mudah divisualisasikan mikroskop. Komposisi LPCB sendiri terdiri dari beberapa lautan, yaitu cotton blue yang berfungsi sebagai perwarnaan, asam laknat yang berfungsi sebagai latar belakang dan mempertajam struktur dari jamur, fungsi gliserol untuk menjaga fisiologi sel dan melindungi terhadap kekeringan, dan kristal fenol untuk membunuh jamur. Fenol sendiri bersifat mutagenik dan tumoregenik dan juga sangat korosif dan berjamur. Fenol sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan dan lingkungan. Kehadiran fenol dan turunannya pada badan air memiliki efek serius terhadap kehidupan mikroorganisme meskipun pada konsentrasi yang relatif. Baik, kita akan masuk ke dalam prosedur dari LPCB yang merupakan metode umum yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengamati struktur morfologis jamur di bawah mikroskop. Larutan LPCB terdiri dari beberapa komposisi, yaitu fenol, asam laknat, gliserol, dan pewarnaan cotton blue yang berfungsi untuk membunuh organisme, mempertahankan struktur jamur, mencegah kekeringan, dan mewarnai sel jamur. Dalam prosedurnya sendiri, yaitu letakkan tetes alkohol 70% pada kaca objek yang bersih, tambahkan spesimen jamur ke dalam tetesan alkohol yang menggunakan alat steril seperti jarum inokulasi. Campurkan spesimen dengan alkohol secara merata. Sebelum alkohol mengering, tambahkan 1 atau 2 tetes LPCB ke dalam sampel. Tutup dengan menggunakan dekelas yang bersih, hindari terbentuknya gelembung udara. Dan di sini merupakan hasil dari pengamatan pewarnaan LPCB dari kelompok kami. Interpretasi hasil tersebut yang menunjukkan bahwa adanya struktur Rhizopus osyrae pada tempe dan juga Aspergillus niger pada roti. Demikian dari rangkuman materi pewarnaan jamur yang saya tuangkan dalam video. Pewarnaan KOH dan Lactophenol Cotton Blue merupakan pewarnaan yang sangat direkomendasikan dalam pemeriksaan jamur karena beberapa sasaran utama. Pewarnaan KOH sendiri melarutkan kemenangan jamur. Larutan KOH dengan konsentrasi 10-20% efektif melisiskan sel-sel kulit jamur, rambut hingga elemen jamur seperti hifa dan spora dapat terlihat lebih jelas di bawah mikroskop. Untuk yang kedua, untuk LPCB sendiri pewarnaan spesifik untuk jamur dengan beberapa kandungan yang telah disebutkan tadi. LPCB sendiri menggunakan kombinasi yang memungkinkan visualisasi detail struktur jamur seperti hifa dan spora dan kontras yang lebih baik dan jelas.
dilengkapi dalam diagnostik mykologi. Pewarnaan KOH digunakan untuk pemeriksaan awal karena kesederhanaannya dalam mempersiapkan sampel dan kemampuannya melarutkan material non-jamur. Jika hasilnya positif atau membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, maka pewarnaan LPCB dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies jamur secara lebih detail melalui visualisasi struktur jamur morfologisnya lebih jelas. Penggunaan kombinasi kedua teknik ini meningkatkan akurasi diagnosis infeksi jamur, memastikan bahwa identifikasi dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Video yang saya buat dan saya rangkum dipertegas dengan keakuratannya melalui referensi yang saya tak cantumkan di dalam video ini. Untuk itu, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan damai sejahtera untuk kita semua. Shalom.